Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Pendidikan Profesi Guru Transformasi Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Hatna, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 pada LP3 Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Nomor induk mahasiswa 25426731295. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di Sekolah SMP Negeri 1 Atap 3 Jenamas pada kelas 7 materi Asmaul Husna yang berkenaan dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Somi, dan Al-Bashir dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan sukses dan juga mendapat keberkahan. Siapa kira-kira yang mau perwakilannya untuk maju ke depan memimpin doanya? Oh ya, silakan Ananda Arifin Ilham untuk memimpin doanya. Semua siap. Marilah kita bersama-sama membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Ananda Arifin Ilham. Kemudian marilah kita demi membangkitkan rasa kecintaan kita terhadap negara untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Siapa kira-kira yang mau maju ke depan? Ya, silakan Ananda Selfie. berdiri siap. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ya, terima kasih kepada Ananda Selfie. Sekarang Ibu akan melakukan presensi siapa saja hari ini yang hadir dan siapa saja hari ini yang tidak hadir. Bagi yang hadir, silakan acungkan tangannya, ya. Atas nama Ahmad Nur. Hadir, Bu. Amar. Hadir. Iya. Arifin Ilham. Oke, Bahrani. Hadir. Citra Kirana. Febianti. Fitri. Hadir. Halimatul Zahra. Hadir. Helmi. Hadir. Oke. Jeli Adilia.
Kemudian Muhammad Ramadan. Hadir. Oke. Nia Pertiwi. Hadir. Nur Ajijah. Hadir. Samia. Selpiatul Azizah. Jahratun Nisa. Iya. Ya, jadi hari ini alhamdulillah semua pesertanya kelas ini hadir semua ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran perlu Ibu ingatkan kembali kesepakatan di mana kita Ibu harapkan kalian khususnya agar aktif dalam pembelajaran dan mau bekerja sama dengan kelompoknya, mengingat pembelajaran hari ini sangat penting ya, karena hari ini kita akan mempelajari tentang meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu tentang Asmaul Husna yang 4, yaitu Al-Alim, Al-Qabir, As-Sami, dan Al-Bashir ya. Nah, kemudian kita untuk mencairkan suasana, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Ya, siap? Siap. Oke, tepuk fokus dan tepuk konsentrasi. Ya, pada hitungan Ibu melakukan 1, maka kalian melakukan aksi ice breaking-nya ya. Coba kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini perlu Ibu ingatkan kembali ya, karena materi sebelumnya kita membahas mengenai fungsi hadis. Apa fungsi hadis? Hadis itu dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah apa? Al-Quran. Kemudian hadis itu berfungsi untuk pelengkap atau penjelas dari apa? Al-Quran. Iya, dari Al-Quran ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tadi sebelumnya sudah Ibu bahas, yaitu tentang Asmaul Husna, terutama Al-Alim, Al-Qabir, As-Sami dengan Al-Bashir. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, apa sih arti dari Asmaul Husna? Siapa yang bisa jawab? Iya, nama-nama Allah yang baik lagi indah. Kemudian berapa jumlahnya? 99. Iya, 99. Jadi mengingat hari ini kita membahas itu dan tujuan pembelajaran hari ini sangat penting, maka Ibu harapkan kalian mendengarkan dengan seksama dan setelah itu nanti kalian mampu menjelaskan makna pengertian dari Asmaul Husna dan juga yang 4 tadi, yaitu Al-Alim, Al-Qabir, As-Sami, dan Al-Bashir, dan juga bisa mencontoh, mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video kasus. Tolong diperhatikan dan diamati. Apa saja yang kalian nanti lihat ya. Silakan kalian amati. Sudah siap? Jelas gambarnya? Jelas. Oke, silakan diamati dan diperhatikan apa yang kalian temukan.
Ya, apa yang kalian lihat masalah dalam video itu? Ya, silakan. Bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik bagi kita. Iya. Ada lagi? Iya, silakan Ananda Hilmi. Janganlah kamu mengejek nama temanmu karena nama itu berisikan pengharapan. Iya, jadi dalam video itu menjelaskan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik lagi indah. Karena itu janganlah kamu mengejek nama temanmu atau orang lain. Karena apa? Karena di balik nama seseorang itu berisikan pengharapan. Contoh seperti di video tadi namanya Abdul Razak, kan bagus artinya. Nah, ternyata ada temannya yang memanggil dengan gelar ojak-ojak. Dan itu harusnya tidak terjadi. Karena nama tadi adalah nama yang sudah diberikan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, bagus. Kemudian sekarang sekarang Ibu minta kalian mengamati video kedua. Apa yang kalian lihat dari video kedua ini? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan acungkan tangan ya. Jelas gambarnya? Apa permasalahan dari video kasus yang kedua tadi? Apa yang kalian lihat? Ya, silakan Ananda Bahrani. Iya. Terus ada lagi? Iya, silakan Ananda Halimatul Zahra. Sifat jujur adalah salah satu sifat cerminan dari perilaku Asmaul Husna. Iya, jadi dalam kasus video yang kedua tadi adalah meskipun kamu memiliki kesempatan untuk mencontek, janganlah kamu melakukan perbuatan itu. Karena itu salah satu perbuatan yang tidak mencerminkan dari sifat Asmaul Husna. Karena salah satu sifat dari Asmaul Husna yang kita bahas hari ini adalah yaitu bersikap jujur ya. Jadi tolong diingat setiap kali dalam kehidupan harus bersikap jujur. Sekarang Ibu akan menyajikan materi hari ini. Kalian perhatikan di layar. Nah, dan simak bujur-bujur. Nah, kemudian apa? Kita akan membahas tentang yaitu 4 Asmaul Husna. Apa tadi? Al-Alim, Al-Qabir, As-Sami, Al-Bashir. Apa dalil surahnya? Yaitu Quran surah Al-A'raf. Kita baca sama-sama ya. Dimulai dari ta'awuz. Auzubillah. Gambarnya lihat, jelas? Jelas bisa dibaca? Oke, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya apa? Dan Allah memiliki Asmaul Husna
nama-nama terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan artinya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf tadi bahwa Allah itu memiliki nama yang indah. Maka tinggalkanlah perbuatan yang sifatnya kayak tadi, ada contoh di video tadi, mengejek nama temannya, apalagi mengejek nama orang tua temannya, ya. Kalau bisa itu dihindari dan dijauhi karena itu salah satu perbuatan yang Allah tidak suka. Nah, kemudian apa pengertian dari Asmaul Husna? Yaitu Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang berarti nama-nama, sedangkan husna yang berarti baik atau indah. Maka dengan demikian Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama yang terbaik atau nama-nama yang baik atau nama-nama yang paling indah yang dimiliki oleh Allah. Nah, jadi itu pengertian Asmaul Husna. Diingat? Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama, itu adalah berarti dia mencerminkan salah satu sifat dari Asmaul Husna yang 4 tadi. Selain ini juga kita dianjurkan untuk bertanggung jawab dan teliti dalam bertindak, teliti dalam menjawab soal, teliti dalam ini kira-kira gimana ya? Harus memikirkan, karena yang namanya hidup itu ada sebab, ada akibat, maka diperlukan yang namanya ketelitian. Ya. Nah, kemudian oke. Jadi tadi Al-Alim adalah Maha? Al-Alim apa? Maha? Ayo. Al-Alim yaitu mengetahui. Ya. Jangan takut berbicara. Kemudian Al-Kabir Maha waspada dan mengetahui secara detail. Ya. Kemudian As-Sami Maha mendengar, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya. Nah, kemudian kalau Al-Bashir Maha melihat yang tidak terlihat sekalipun, meskipun hal-hal gaib. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Ada? Kalau tidak ada, maka ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok itu berisikan 4 orang. Ya. Nah, kemudian karena ini sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya, maka ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian jawab, sebelum ibu bagikan ini, kalian baca benar-benar soalnya. Perhatikan kasus apa aja yang kalian temukan dalam soal ini. Ya. Silakan kalian diskusikan, kira-kira jawabannya apa. Kemudian apa saja yang kalian lihat dari soal itu kasusnya. Silakan kalian berdiskusi. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas dari soal LKPD itu, bisa kalian tanyakan. Hah? Ada yang ditanyakan?
Silahkan kalian berdiskusi. Jawabannya kira-kira apa dan masalah apa yang kalian temukan dari soal itu? Ada? Ya, silahkan kalian berdiskusi. Jawabannya kira-kira apa dan masalah apa yang kalian temukan dari soal itu? Gimana soalnya? Bisa? Ada yang ditanyakan? Jelas ya soalnya? Silahkan kerjakan berkelompok. Jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas ya soalnya? Silahkan kerjakan berkelompok. Jelas? Sudah? Oke, kalau sudah, berarti saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Al-Alif berarti Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi sebelumnya. Allah mengetahui isi hati manusia meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Al-Kabir artinya Allah Maha mengetahui secara mendalam. Misalnya, ilmu tentang peredaran planet yang baru ditemukan manusia sudah sejak lama ada dalam pengetahuan Allah. Al-Kabir berarti Allah Maha mengetahui dengan detail. Intinya, Allah tahu isi pikiran kita sedang sendiri, bahkan yang tidak pernah kita ucapkan. Sami adalah sifat Allah yang Maha mendengar semua suara. Misalnya, kicauan burung di pagi hari atau bisikan doa anak kecil semua Allah dengar. Al-Bashir bermakna Allah Maha melihat segala hal. Contohnya, ketika kita berbuat baik secara diam-diam, Allah tetap melihatnya walaupun orang lain tidak tahu. 2. Menurut kami, sifat Allah yang cocok adalah Al-Bashir. Maknanya, Allah melihat semua perbuatan hambanya. Sekarang giliran kelompok 3. Sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya, hasil diskusinya mengenai LKPD tadi. Silakan, siapa perwakilan untuk membacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi
Menurut kami, Al-Alim bermakna Allah Maha mengetahui segala rahasia di langit dan bumi. Contohnya, Allah tahu jalan hidup manusia bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Menurut kami, Al-Alim menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang terbatas. Buktinya, manusia hanya mampu mengetahui sebagian kecil rahasia alam, sementara Allah tahu seluruhnya. Al-Khabir berarti Allah mengetahui hal-hal tersembunyi hingga ke detail yang paling kecil. Misalnya, tumbuhnya biji di dalam tanah yang tidak pernah kita lihat. Allah mengetahui secara sempurna. Berarti Allah mendengar seluruh suara tanpa batas jarak. Misalnya, doa seorang nelayan di tengah laut pun Allah dengar. Lebih memantapkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan LKPD lagi, lembar kerja siswa, tapi ini sendiri-sendiri mengerjakannya. Kalau sebelumnya tadi kalian mengerjakannya itu berkelompok, kalau sekarang sendiri-sendiri. Ibu Jadi dari hasil jawaban kalian nanti itu akan menjadi bahan rujukan Ibu. Apakah kalian sudah mampu untuk pembelajaran berikutnya atau masih ada beberapa yang harus diremedi atau masih perlu pengayaan pendampingan dari gurunya? Nah, kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini materi tentang Asmaul Husna yang 4 tadi, yaitu Asmaul Husna menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan sempurna karena dia memiliki nama-nama yang indah lagi baik. Kemudian dengan meneladani sifat-sifat Allah yang membentuk kepribadian yang baik. Yang seperti apa sifat yang baik tadi, yaitu tekun belajar, berperilaku jujur, kemudian mendengarkan nasihat Bapak Ibu guru atau orang lain, kemudian bertanggung jawab dan juga teliti, dan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Kemudian untuk kita mencairkan suasana, marilah kita melakukan ice breaking apresiasi. Bisa? Biar tidak tegang lagi karena sudah lepas tugasnya ya. Bisa? Oke, dengarkan arahan Ibu. Nah, tepuk apresiasi. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Menyenangkan ya. Kemudian untuk kita mencairkan suasana, marilah kita melakukan ice breaking apresiasi. Bisa? Biar tidak tegang lagi karena sudah lepas tugasnya ya. Bisa? Oke, dengarkan arahan Ibu. Nah, tepuk apresiasi. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke. Nah, jadi nanti kita akan pertemuan berikutnya akan mempelajari materi mengenai salat dan
Zikir. Di mana sholat itu nanti bagaimana tata caranya? Kemudian zikir itu yang seperti apa? Ya. Nah, kemudian mengenai materi ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Ya. Kemudian marilah kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisah. Siapa yang mau mewakili maju ke depan? Ya, silakan Feby. Jadi siap. Marilah kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Satu, dua, tiga. Ampar-ampar pisang ku baru masak, masak sabiji di urung bari-bari, masak sabiji di urung bari-bari. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasi'inal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan membaca doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.